Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya. Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Sebelumnya Bapak sedikit mereview pelajaran yang telah lalu. Sebelum PTS kita sudah membahas tentang pantun, gurindam, dan syair ya. Yaitu mengidentifikasi informasi dari puisi rakyat ya. Dan kalian coba nanti baca-baca. Nanti ada tugas insya Allah. Ini pantun, gurindam maupun syair ini merupakan karya sastra. Boleh dibilang karya sastra yang merupakan puisi rakyat ya. Merupakan puisi rakyat yang tentunya mempunyai pakem-pakem, mempunyai kalau dalam istilah ininya ciri-cirinya ya. Dan ini tentunya sekarang kita akan membahas struktur dan kebahasaan, juga bagaimana cara membuat pantun atau gurindam dan syair. Harap kalian siap dan memahami apa itu pantun, gurindam, dan syair sebelumnya. Baik, kita langsung ke struktur saja ya. Kita langsung struktur. Struktur pantun. Pantun kita sudah bahas sebelumnya secara ciri-ciri ataupun strukturnya. Kita akan membahas bagaimana penampakannya dari pantun tersebut ya. Pantun itu terdiri dari 4 baris atau larik ya. Terdiri 4 baris atau larik. Nah, jadi apa yang disebut baris atau larik ini? Kalau ditanya larik itu sama dengan baris. Terdiri dari baris atau larik, atau disebut juga mungkin kalian untuk memahaminya adalah kalimat ya. Kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat. Nah, 4 baris atau larik ini disebut bait ya. Jadi pantun itu terdiri dari satu bait terdiri dari 4 baris atau larik. Nah, di dalam pantun terdapat sampiran dan isi. Ini adalah contoh sampiran dan isi. Kita baca. Pak tua duduk di kursi. Ini larik ya. Tak lama ia tidak bersuara. Jangan coba-coba korupsi bila anak istri tak ingin sengsara. Kita baca juga pantun kedua. Pak tua duduk di kursi. Tak lama, oh ya, sama ya. Tak lama ia bersuara. Nah, dari bait ini terdiri dari sampiran 2 larik dan isi 2 larik ya, atau 2 baris. Sampiran Bapak biasa dulu kalau menyebutnya tuh kulit, sedangkan di baris ke 1, 2, baris ketiga dan 4 merupakan isi. Jadi kalau ini tidak nyambung tidak apa-apa, yang penting ada rimanya ya. Rima itu di belakangnya ini ya. Pak kur, ada si-nya dan ra-nya. Coba, Pak tua duduk di kursi. Tak lama ia tidak bersuara. Kalimat larik atau baris pertama dengan ketiga itu harus sama rimanya di belakangnya. Kursi sama korupsi. Terus yang kedua, tak lama ia bersuara, itu rimanya di belakangnya harus sama. Tak lama ia tidak bersuara ya. Bila anak istri tak ingin sengsara. Ini
puisi. Kemarin rumusnya adalah A B A B ya. Rumusnya A B A B, dan maaf, pantun itu A B A B. Jadi sampiran terdiri dari 2 baris larik itu A B, dan isi terdiri dari 2 baris atau larik A B juga ya, mengikuti kulitnya. Ini adalah contoh pantun ya. Nah, biasanya sampiran dan isi ini dalam setiap barisnya itu terdiri dari minimal 8 suku kata, tidak boleh kurang ya. Dan 12, maksimal 12 suku kata ya. Nanti ada perbedaan dengan yang lain ya. Kemudian kita lanjut ke bahasan pantun. Dalam bahasan pantun itu biasanya ada kalimat larangan, kalimat perintah, dan kalimat ajakan. Kalimat larangan itu biasanya ada setelah kalimat larangan ada akibatnya. Nah, contohnya makan durian di kebun tetangga, setelah dibuka banyak ulatnya. Jangan kau berbuat seenaknya, langgar KUHP masuk penjara. Adik duduk di lantai dasar, duduk sambil kaki bersila. Patuhi undang-undang dasar, wujudkan nilai luhur Pancasila. Memetik bunga hanya sekuntum, tercium wangi sekali baunya. Undang-undang dasar sumber hukum, mari kita bersama mentaatinya. Nah, kalimat larangan ada di pantun pertama ya. Jangan kau berbuat seenaknya. Ini larangan. Terus ada akibatnya, langgar KUHP masuk penjara. Terus ada kalimat perintah, patuhi undang-undang dasar ya, di pantun kedua. Kemudian kalimat ajakan contohnya ada di pantun ketiga ya. Mari kita mentaatinya. Dan ini pantun ini berirama ya biasanya bacanya. Setelah pantun kita lihat gurindam. Bapak sedikit mengulang yang kemarin, sama ya. Terdiri 2 baris setiap baitnya. Nah, bedanya pantun sama gurindam. Kalau gurindam ini terdiri dari 2 bait ya. Terdiri 2 baris setiap baitnya. Kalau pantun 4 ya. Tiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Artinya antara yang satu yang kedua itu sebab akibat ya. Baris 1, baris 2 sebab akibat. Kalau pantun kan tidak, beda ya. Tiap baris memiliki rima atau bersajak AA atau BB. Isi atau maksud terdapat pada baris kedua. Isi dan maksudnya baris kedua, tetapi tetap menyambung dengan baris pertama tadi. Dan isinya merupakan nasihat-nasihat atau filosofi hidup. Dan ingat bahwasanya gurindam ini tidak memiliki sampiran, artinya tidak memiliki kulit. Jadi semuanya isi bila bilang ini ya, walaupun isi utamanya di kalimat di baris di baris kedua ya isinya. Inti isinya di baris kedua. Kebahasan digunakan gurindam tertentu pula, termasuk menggunakan kalimat perintah. Kita lihat gurindam ya. Barang siapa yang kaya raya, ingatlah kepada yang susah sengsara. Ini bait sekaligus isi. Jadi baitnya terdiri 2 baris. Siapa lupa sembahyang, ini baris, bagikan
gubuk tanpa tiang. Ini dua-duanya baris. Jadi baris pertama, baris kedua. Lihat rimanya. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Nah, Bapak kurang ini ya, apa ya artinya damping, tapi di sini ada rimanya. Rima di belakangnya ing ya, sama ya. Itu gurindam. Jadi gurindam ini satu bait terdiri dua baris, dan antara baris pertama dan baris kedua ini saling terkait ya, dua-duanya isi. Kemudian ya, ternyata selain pantun dan tadi gurindam yang bentuknya hampir mirip, ternyata ada juga Carmina dan Talibun. Ini tambahan aja ya, Carmina dan Talibun. Karena ternyata pantun yang dinamis, pantun ini mengalami perkembangan. Artinya tidak selalu sama dengan pantun sebelumnya. Nah, contohnya ini ada Carmina atau pantun kilat. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu masih bertanya pula. Nah, di sini ada sampiran ya. Ada sampiran, maksudnya ada kulit, ada isi. Nanti Bapak ini kan, ini seperti di Ipin-Ipin ya. Upin Ipin itu jarjit ya. 1, 2, 3 apa, terus isinya apa. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Nah, itu yang mudah ya, karena dia cuman dua bait ya, dua baris ya. Satu baitnya terdiri dua baris, kulit dan isi, sampiran dan isi. Beda sama tadi ya, gurindam ya. Kalau gurindam dua-duanya isi. Carmina satu kulit satu isi, satu sampiran satu isi. Ternyata selain tadi pantun, gurindam dan Carmina, ini ada talibun. Kalau talibun terdiri 6 atau 8 baris, lebih banyak ya. Contohnya, bukan hamba takut mandi, takut hamba basah-basah, mandi di luk priangan. Bukan hamba takut mati, takut hamba kan patah-patah di dalam pertunangan. Ini talibun, jadi bisa 3 sampiran sama 3 isi. Bahkan ada yang 8 ya. Ada yang 8, bisa lihat di buku. Jadi kalian harus bisa membedakan bahwa pantun ini satu baitnya terdiri dari 2 sampiran dan 2 isi ya. Dan sampiran ini cuman diambil rimanya aja yang sama, A B ya. Sedangkan gurindam ini cuman satu baitnya terdiri dari 2 baris ya, dan barisnya dua-duanya isi. Sedangkan Carmina terdiri dari satu baitnya terdiri 2 baris, tetapi seperti pantun, yaitu Carmina ini isinya cuma di kalimat di baris kedua, sedangkan baris pertamanya merupakan sampiran. Oke. Dan talibun lebih banyak dari pantun ya. 3 sampiran 3 isi, atau 4 sampiran 4 isi. Jadi 8 baris atau 6 baris kalau talibun. Oke. Nah, kita ini maaf, ini ya, kita masih ke gurindam. Tadi kita udah belajar gurindam ya. Gurindam itu terdiri 2 baris dalam satu baitnya, dan dua-duanya merupakan isi. Ternyata gurindam juga ada gurindam berangkai ya. Apa itu gurindam berangkai? Gurindam berangkai adalah gurindam yang memiliki kata yang sama di setiap baris pertama baitnya ya. Contohnya, temukan apa yang dimaksud sahabat, temukan apa yang dimaksud maksiat. Ini dia katakannya sama ya. Temukan apa yang dimaksud, temukan apa yang dimaksud. Janganlah menjadi orang yang malas, nanti kamu menjadi orang yang janganlah menjadi orang yang memelas, nanti kamu menjadi orang yang malas.
Ini berangkai karena memiliki kata yang sama di tiap barisnya ya. Baris pertama baitnya. Nah, itu gurindam berangkai tadi ya. Karimina talibun udah. Nah, sekarang pembahasan struktur syair. Kita udah belajar syair ya, setiap baitnya terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri 8 sampai 14 suku kata. Beda sama pantun kan, kalau pantun 8 sampai 12. Tetapi kalau syair, setiap barisnya terdiri 8 sampai 14 suku kata. Semua baris merupakan isi ya. Dan syair ini bersajak a. Artinya dua kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 itu rumusnya sama ya, rimanya sama. Setiap bait syair tidak dapat berdiri sendiri ya. Biasanya setiap baris terdiri 4 kata ya, 4 kata tadi ya. Dia akan saling berkaitan antara bait 1, bait 2, bait ketiga, bait 4 dengan rimanya sama ya. A. Di sini ada struktur syair, tadi udah disebutin secara strukturnya. Kita lihat penampakannya. Hai Buddha Arif Budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerja, itulah jalan membentuli lisan. Jika anak Anda tumbuh besar, tutur dan kata janganlah kasar. Janganlah seperti orang sasar, yang banyaklah orang yang manuh gusar. Nah, di sini sama ya, rima atau suku kata terakhirnya itu sama. Tutur yang manis anak Anda tuturkan, perangai yang lembut anak Anda lakukan. Hati yang sabar anak Anda tetapkan, malunya orang anak Anda pikirkan. Nah, udah ya, kita membahas struktur syair terdiri 4 bait. Satu bait terdiri dari satu baitnya terdiri dari 4 baris, dan 4 barisnya biasanya rimanya itu sama a gitu ya. Dan dalam satu baris terdiri ya minimal 8 suku kata, maksimal 14 suku kata. Kita bahas kebahasaan, puisi, gurindam dan syair semuanya sama ya. Di situ tadi ada kalimat perintah, kalimat larangan, dan kalimat ajakan ya. Itu secara kebahasaan. Tetapi ada tambahan di sini, biasanya juga menggunakan konjungsi kalau, jika, agar, dan karena itu. Konjungsi kalau dan jika ya. Jadi ada kata sambung kalau dan jika, termasuk hubungan syarat. Ya, ini yang disebut hubungan syarat. Dan juga dipakai dengan hal yang bertalian dengan waktu ya. Sedangkan yang kedua ada konjungsi agar. Ini termasuk hubungan tujuan atau harapan ya. Jadi biasanya terdapat ini ya, ketiganya ya. Atau konjungsi karena dan sebab, termasuk hubungan penyebab atau alasan. Ini biasanya terdapat ini ya dalam. Jadi ada konjungsi itu kata sambung syarat, kata sambung tujuan atau harapan, dan kata sambung penyebab atau alasan. Cara membuat pantun. Yang pertama, kita membahas cara membuatnya. Pahami struktur pantun ya. Pahami struktur pantun. Kemarin kita sudah bahas struktur pantun ya, yaitu satu baitnya terdiri dari 4 baris atau larik, dan suku katanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata ya. Terdiri juga dari sampiran dan isi, 2 sampiran 2 isi ya. Dan cara
ya. Tadi sudah struktur, terus tentukan topik ya. Menentukan topik apa yang ingin kita bicarakan ya. Contohnya topiknya agama, larangan, perintah ya, atau ajakan atau nasihat. Nah, mulailah dari isi, jangan jadi bikin baris 3 dan 4 dulu. Jangan langsung ke 1 2. Tapi tentukan dulu baris ketiga sama keempat, yaitu isinya. Ya. Setelah isinya kita bikin, baru kita bikin kulitnya atau sampirannya 1 dan 2 ya. Kemudian dan tentunya kita cari kata yang akhirnya sama, artinya rimanya sama ya. Itu cara membuat pantun ya. Jadi kalau membuat pantun harus paham dulu strukturnya ya. Strukturnya paham, baru menjadikan tema, mulai dari isi, yaitu baris 3 dan 4, baru baris 1 dan 2. Kemudian gurindam. Demikian juga dengan gurindam, harus dipahami dulu strukturnya. Kalau kita membuat gurindam, pahami strukturnya, tentukan topiknya. Dan ingat, gurindam ini semuanya isi antara, kan gurindam terdiri 2 baris ya. Baris pertama dan baris kedua itu dua-duanya isi, maaf. Dan intinya adalah cari kata yang akhirannya sama. Kemarin udah dibelajar strukturnya, jadi tinggal membuat ya. Ingat, kemudian membuat syair sama ya. Kalian harus pahami struktur dan ciri-ciri syair yang sudah dibahas tadi. Siapkan topik, terus gaya bahasa yang tepat dan menarik. Gunakan juga pengulangan kata dengan bahasa yang menarik. Dan jangan lupa beri amanat yang menarik. Ingat ya strukturnya ya. Struktur dari syair itu agak berbeda dengan, hampir mirip dengan gurindam ya. Tetapi syair itu biasanya terdiri dari 4 ya. Satu baitnya terdiri dari 4 baris. Dan rimanya semuanya sama di belakangnya, a gitu ya. Nah, ketika kita membuat syair, ini adalah pembahasan terakhir di bab ini ya. Bapak sudah ngasih contoh, memberikan contoh. Dan ingat juga kalian harus banyak kosakata hingga kalian bisa memilih diksi yang tepat dalam baik menulis pantun, gurindam maupun syair. Apa itu diksi? Diksi itu adalah pilihan kata. Jadi biar rimanya sama, tetapi wah bingung nih rimanya biar sama. Nah, kalian harus banyak diksi. Jadi pokoknya kata katanya harus banyak, umpamanya yang mirip ini ya. Seperti apa ya? Menulis. Seperti kata menulis bisa merangkai ya, menulis kalimat bisa merangkai kata, atau
Ya, biasanya kalau Bapak gitu ya, menulis kalau di pantun enaknya merangkai atau bisa Pak dengan menulis sesuai dengan kebutuhan ya. Demikian dari Bapak, kalian keep semangat untuk belajar dan nanti insya Allah Bapak berikan latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.